Pokoknya kapan ada banyu, ada basah pada celananya ataupun pada kemaluannya, wajib mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam babul ghusli minal janabah, bab mandi junub. Dan pada pertemuan yang terakhir kita membaca hadis yang ke-36, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qalat جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم إذا رأت الماء. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengatakan bahwa Ummu Sulaim, istri Abu Talhah radhiyallahu anhuma, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu untuk menjelaskan kebenaran. Apakah seorang wanita itu diwajibkan mandi jika dia mimpi basah? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, iya,
jika dia memang melihat air di pakaiannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama yaitu bahwa hadis ini merupakan dalil bahwa setiap perempuan bermimpi basah. Kemudian juga hadis ini merupakan dalil atas kewajiban mandi junub bagi perempuan saat keluar air mani. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa jika mani keluar dengan muncrat dan penuh kelezatan maka wajib mandi. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai perkara ini. Sekarang kita lanjutkan faidah-faidah dan masalah-masalah fikih yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu keadaan mimpinya seorang lelaki dan seorang perempuan. Keadaan mimpi seorang lelaki dan seorang perempuan. Keadaan yang pertama adalah jika seorang lelaki atau perempuan melihat basah pada pakaiannya, tetapi dia tidak ingat bermimpi atau tidak pas tidur. Dia melihat basah pada celananya, tapi dia tidak ingat di dalam tidurnya itu, saya tadi malam mimpi atau enggak. Maka jawabannya, apakah orang seperti ini wajib mandi atau tidak? Maka jawabannya adalah jika yang dia dapati basah tersebut memiliki sifat-sifat mani, maka wajib mandi tanpa ada ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah. Jika basah yang dia dapati itu memiliki sifat-sifat mani, wajib mandi tanpa ada ikhtilaf di antara para ulama. Jadi habis bangun subuh, pas bangun subuh mau sholat subuh gitu, dia melihat celana dalamnya basah, tapi dia enggak ingat mimpi atau enggak. Maka yang seperti ini lihat, diciumkah basahnya itu, atau dilihat kental atau tidak. Kalau seandainya memiliki sifat bau seperti bau mani dan sifat kental seperti kentalnya mani, maka pada saat itu wajib mandi. Tidak ada khilaf di antara para ulama dalam hal itu. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah jika seorang lelaki atau perempuan bermimpi. Nah, ini sekarang kasusnya lain. Dia ingat dia mimpi, tapi tidak melihat basah. Kebalikannya berarti. Dia mimpi tapi tidak melihat basah. Maka yang seperti ini adalah tidak wajib mandi. Ujar yang punya mimpi bagaisah, zaman mana mimpinya Stai? Tapi tidak ada basah. Nah, kita katakan enggak wajib mandi. Karena yang menjadi ukuran adalah basah. Rasulullah SAW bersabda, innamal ma'u minal ma'. Mandi itu karena ada basah. Selama tidak ada basah, tidak ada mandi. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Dan ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi ada pendapat ammatu ahli ilm, kebanyakan para ulama. Dan Imam Ibnul Munzir bahkan menukilkan ijma' akan hal ini. Bermimpi tapi tidak melihat basah, tidak wajib mandi. Ini ijma' sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Baik, pendapat yang keadaan yang ketiga adalah jika dia mimpi lalu melihat basah.
Jika dia mimpi lalu melihat basah, maka ini wajib mandi. Dan itu berdasarkan ijma'. Kalau saya katakan sering ijma' itu maksudnya apa? Kesepakatan ya. Kesepakatan para ulama. Dan itu salah satu referensi hukum ya yang kuat. Ini kan kita referensi hukum kita itu Al-Qur'an, berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma'. Baru setelah itu jika diperlukan qiyas. Ya. Jadi referensi hukum yang ketiga adalah ijma'. Apa arti ijma'? Kesepakatan para ulama terhadap sebuah permasalahan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, itu 3 keadaan mimpi bagi laki-laki dan perempuan. Jadi keadaan yang pertama tadi apa? Melihat basah tapi tidak ingat mimpi. Maka apa ini hukumnya? Wajib mandi tanpa ada ikhtilaf. Jika yang dilihat basah itu siapa? Apa? Sifat-sifat mani. Jangan-jangan bininya bermainan banyak. Basah pianjar. Ya. Maka pada saat itu tidak wajib mandi kalau seandainya bukan sifat mani, tapi kalau sifat mani maka wajib mandi tanpa khilaf. Kemudian yang kedua adalah mimpi tapi tidak melihat basah, kebalikannya. Maka tidak wajib mandi. Bahkan ini menurut Imam Ibnul Munzir adalah apa? Ijma'. Menurut Imam Ibnul Munzir adalah ijma'. Nah, yang ketiga mimpi dan melihat basah. Maka ini tidak ada khilaf di antara para ulama, adalah apa? Ijma', wajib mandi, ya, wajib mandi. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya, kalau bangun dari tidur lalu dia dapati basah, dia tidak tahu ini mani atau bukan. Bangun tidur dia dapati basah, dia tidak tahu ini mani atau bukan. Maka mandi kada? Pendapat yang lebih kuat adalah mandi. Bangun tidur dapati basah. Bukan kencing, bukan bukan bekami, tetapi basah. Tapi dia tidak tahu, tidak yakin ini mani atau bukan. Dia enggak yakin. Maka pada saat itu pendapat yang kita kuatkan adalah tetap wajib mandi. Dan ini pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Atha bin Abi Rabah, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dari kalangan tabi'i, dan Imam Abu Hanifah dari kalangan imam tabi'ut tabi'in, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri dari kalangan tabi'ut tabi'in. Dan ini adalah mazhab Imam Ahmad. Ya, ini adalah mazhab Imam Ahmad. Jadi wajib mandi. Pokoknya kapan ada banyu, ada basah pada celananya ataupun pada kemaluannya, wajib mandi. Mau dia tahu itu mani atau bukan, wajib mandi. Nah, pendapat yang sebelum pendapat, alasan mereka apa? Karena keluarnya mani dari orang tidur dengan bermimpi itu yang paling banyak terjadi. Itu yang paling banyak terjadi. Keluarnya mani dari orang tidur dengan mimpi itu yang paling banyak terjadi. Apalagi tidurnya tidur malam, tidur panjang. Itu yang paling banyak terjadi. Menurut mereka seperti itu. Ini pendapat yang pertama, ya, yang pertama. Taib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua tidak wajib mandi sampai dia yakin kalau itu mani. Nah, ini pendapat yang kedua. Tapi kita jawab tadi,
bahwasanya kebanyakan orang kalau tidur bermimpi maka yang keluar adalah apa? Mani. Makanya kita ambil pendapat dia wajib mandi karena keluarnya mani dari orang yang tidur dengan mimpi itu yang paling banyak terjadi. Itu yang paling banyak terjadi. Nah, keraguan-raguannya hilang gara-gara itu. Ya, karena kalau pendapat kedua kan mengatakan, wah itu kan masih ragu-ragu. Sedangkan yakinnya dia masih suci. Nah, kita katakan kebanyakan yang tidur di malam hari bermimpi keluar mani. Akhirnya keraguan-raguannya hilang. Nah, permasalahan selanjutnya, kalau dia melihat mani pada pakaiannya atau pada kasurnya, ya, pada pakaiannya atau pada kasurnya, apakah wajib mandi atau tidak? Kalau dia melihat mani pada pakaiannya atau pada kasurnya, ya, apakah wajib mandi atau tidak? Maka pendapat Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali bahwa jika dia melihat mani di kasurnya yang dia tidur di dalamnya dan tidak ada orang tidur di dalamnya kecuali dia, atau di pakaiannya yang dia pakai dan tidak ada yang memakai pakaiannya tersebut kecuali dia, maka wajib dia apa? Mandi. Kalau seandainya dia melihat pada celana dalamnya ada mani atau pada kasurnya ada mani, maka kalau celana dalamnya tersebut tidak ada yang memakai kecuali dia, tidak ada selain dia yang memakainya, kalau kasurnya tersebut tidak ada yang tidur kecuali dia, maka wajib dia mandi. Wajib dia mandi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, kalau dia tidur di atas kasur, ada mani, tapi yang guring di situ dia dan selain dia. Berdua yang guring. Ini impun siapa? Nah, bagaimana ini? Maka pendapat yang lebih kuat adalah tidak wajib mandi atas setiap orang dari mereka berdua. Karena ragu-ragu. Ampun siapa nih, ampun siapa? Lain aku, lain aku. Maka tidak wajib mandi atas setiap orang dari mereka berdua. Dan ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dan salah satu pendapat dari mazhab Hanafi. Alasan mereka adalah kesucian itu yang yakin. Sedangkan berhadas itu adalah masih ragu-ragu. Karena tidak bisa ditentukan. Teliti, pindahnya pun ikam tuh bentuknya lain pun ku, masih ragu-ragu loh. Dan dua-duanya asal hukumnya dia suci. Nah, ini penting sekali memahami kaedah yang orang kadang tidak faham dan tidak mengamalkannya. La yazulul al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Kalau asal hukumnya suci, sebelum tidur suci, ya sudah, setelah tidur pun suci. Ya, setelah tidur pun suci. Sama juga kalau sholat menggeluruk di parut, kayaknya ada yang pluk di mana, di ujung belahan pantat, tapi tidak yakin batal. Maka apa asal hukumnya? Suci. Dan itu ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid, bahwa beliau mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhayalkan kepada seseorang bahwa dia mendapati sesuatu di perutnya saat dia sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantafi ya la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia batalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau.
Kalau cuma perasaan, kededa suaranya, jangan batalkan. Kalau cuma perasaan, tidak ada baunya, jangan batalkan. Ada orang berkisah, ulun bekantut biasanya kada bau. Maka kita katakan pada saat itu, ya sudah, terdengar suara tidak? Jika tidak terdengar suara, maka tidak batal. Ustadz, kalau memang sebenarnya dia batal kayak apa? Nah, kita katakan, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Itu sudah di luar kemampuan manusia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada penjelasan menarik tadi kan, apa tadi kita katakan, kalau ada melihat mani di atas kasur dan yang guring 2 ikung, maka kita katakan tidak wajib mandi. Cuma para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh, kata Imam Ibnu Qudamah, laisa li ahadihima an ya'tami bi sahabihi in li'anna ahadahuma junubun yaqinan fala tasihu salatuhuma. Tapi yang 2 orang ini kada boleh berimaman. Ada boleh berimaman. Kenapa? Pasti antara 2 orang ini ada yang satu yang junub. Berarti kada boleh berimaman. Salat sorangan-sorangan. Karena kalau seandainya yang satu jadi imam, satu jadi makmum, berarti antara 2 nih. Mungkin ini yang imamnya yang junub, atau mungkin makmumnya yang junub. Maka salat sendiri-sendiri. Tapi tidak wajib mandi. Karena belum ditentukan. Paham ini para ikhwah? Nah. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya, yaitu apa tanda mani? Tanda mani ada 3 afwan. Yang pertama, an yakhruja dafqan, keluarnya muncrat. Mohon maaf ya bahasa ulun. Siapa lagi membahasakannya dafqan tuh? Ya keluarnya kayak itu, bang, sudah terbang keluarnya. Ya. Yang kedua, ar-ra'ihah. Fa in kana yabisan fa inna ra'ihatahu takunu ka ra'ihatil bayd. Wa in kana ghaira yabis fa ra'ihatuhu takunu ka ra'ihatil ajin wal liqah. Artinya, kalau seandainya yang kedua adalah dari bau. Dari bau. Kalau masih basah, baunya seperti telur. Kalau masih basah. Tapi kalau sudah kering, baunya seperti adonan. Ini bahasa ulama lah, belum baca. Ya seperti itu. Mun hendak tahu, perhatikan pun seorang. Kayak apa pas lagi basah, kayak apa pas lagi kering. Taib. Yang ketiga adalah futurul badan ba'da khurujihi. Yang ketiga, lemesnya badan setelah keluar. Ya, lemesnya badan setelah keluar. Nah, ini adalah tanda-tanda mani, baik laki-laki ataupun perempuan. Taib. Permasalahan selanjutnya, ini kitab ya, subhanallah, ajib. Makanya saya bersyukur sekali dapat kitab ini. Karena kadang-kadang permasalahan-permasalahan yang ada beliau kumpulkan dalam satu hadis, kemudian beliau sebutkan mana yang lebih kuat pendapatnya. Permasalahan selanjutnya, jika merasa mau mengalir mani saat syahwat, lalu dia tahan zakarnya, kada jadi keluar, apa kewajibannya? Mandi kada? Ya, jika dia merasa
mau mengalirnya mani saat bersyahwat. Kemudian dia tahan kemaluannya. Lalu dia tidak keluar. Maka wajibkah mandi atau tidak? Contohnya gimana? Contohnya an yahtalima rajul. Seseorang mimpi. Fayuhissu bintiqalil mani 'inda syahwa fayantabi. Dia kan tidur lalu mimpi. Lalu dia merasa akan keluarnya mani saat syahwat. Lalu dia bangun. Lalu dia tahan. Dia kacak ampurnya tuh. Sampai diam syahwatnya. Akhirnya nggak keluar air maninya. Ini kekanakan. Tapi yang menonton Bian banyak kekanakan saja. Baik. Nah itu contoh pertama. Contoh yang kedua, dia merasa mengalirnya syahwat. Kemudian setelah itu, kan ini banyak terjadi para ikhwah. Mohon maaf ini ya. Lagi asik bergaul pembukaan dengan istri, ya. Terutama yang punya anak-anak kecil. Sudah mau naik, bah, wah akan jadi. Ada jadi ya Pak. Maka anaknya ini tidak, kalau sekali dua kali, kalau nggak digubris dia akan terus-terusan bah. Timbul yang asalnya sudah, ini jadi turun itu. Nah ini gimana? Ya ini bagaimana? Mudah-mudahan pian pahamlah. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kita kuatkan adalah jika mau mengalir mani tapi belum keluar, maka tidak ada mandi atasnya. Tidak ada kewajiban mandi. Karena tadi kaidah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan kita semakin beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kaidah pendek tapi bermanfaat sekali. Al-ma minal ma. Adanya mandi karena adanya mani. Itu kaidah. Selama tidak ada mani, tidak ada mandi. Paham ya? Selama tidak ada mani, tidak ada mandi. Meskipun sudah menjalar syahwatnya, ya, maka tidak ada mandi pada saat itu. Begitu juga hadis Ummu Salamah tadi yang kita baca tadi. Naam, idza ra'atil ma. Ya, kalau dia melihat air. Kalau dia melihat basah air mani, baru mandi. Nah, itu pendapat yang lebih dikuatkan pada ikhwan yang dirahmati Allah. Taib. Pendapat yang kedua, ini menarik pendapatnya. Wajib mandi. Apa alasannya? Karena maninya sudah berpindah dari wadahnya. Cuma keluar aja belum lagi. Oh, berarti ada wadah jadi itu. Ya. Cuma keluar aja belum lagi. Nah, itu. Itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tapi yang kita kuatkan adalah pendapat yang pertama, karena keumuman hadis Rasul al-ma minal ma. Mandi disebabkan karena ada air mani. Baik. Tadi kan ini permasalahan selanjutnya. Tadi kan mohon maaf ya bahasa ulun, dikacak kan jadi keluar. Ternyata dan ini terjadi. Sesudah dia pegang nggak jadi keluar. Turun syahwatnya. Ya, turun syahwatnya. Himba dilapas keluar. Nah. Iya. Kayak apa tuh? Ya. Jadi syahwatnya turun, himba dilapas keluar dia. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jika mani berpindah dari tempatnya dalam keadaan lezat, kemudian keluar setelah itu tanpa kelezatan, tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Jika mani keluar berpindah dari tempatnya dengan kelezatan, lalu dia belum keluar, kemudian keluar tapi tanpa kelezatan, maka tetap wajib mandi. Ini pendapat yang kita kuatkan. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Muhammad Ibnul Hasan.
Kemudian ini adalah mazhab Hambali dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Alasan mereka apa? Karena kewajiban mandi berdasarkan 2 poin pokok. Yang pertama, keluarnya mani. Yang kedua, adanya kelezatan. Jika ada kelezatan saat berpindah mani dari tempatnya, kemudian keluar mani tanpa kelezatan, maka tetap wajib mandi. Kenapa? Karena sudah ada kelezatan. Meskipun keluarnya tanpa kelezatan. Yang jadi masalah adalah dia sudah berpindah dari tempatnya dari tempatnya dengan kelezatan. Ya, wallahu a'lam. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak wajib mandi. Ya, pendapat yang kedua tidak wajib mandi. Kenapa? Karena kata mereka dua perkara tersebut harus ada. Yang pertama apa tadi? Keluarnya mani, dan yang kedua ada kelezatan. Kata mereka dua-duanya harus ada, tapi kita mengambil pendapat yang pertama. Wallahu a'lam. Taib. Itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan hadis ke-36. Sekarang kita ambil hadis yang baru. Hadis yang ke-37. Qala al-musannifu rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayakhruju ila shalah wa inna buqa'al ma'i fi thawbih wa fi lafdhin li muslimin laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam farkan fayusalli fihi, yang artinya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan aku membasuh mani yang masih basah yang mengenai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau lantas keluar untuk sholat padahal basahan air masih tampak pada pakaiannya. Di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan aku mengerik mani yang sudah kering dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas beliau pakai untuk salat. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dan saya berharap jangan bosan ya ketika kita membaca biografi, karena itu bukti cinta kita kepada sahabat, dan cinta sahabat itu adalah ibadah. Kita dapat pahala darinya. Ya. Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini Aisyah binti Abi Bakar, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau nama lengkapnya Aisyah binti Abi Bakar, yaitu Abdullah binti Abdullah bin Uthman bin Amir al-Qurashi al-Makki. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah wulidat fil Islam. Beliau dilahirkan dalam keadaan Islam. Maksudnya bapak beliau Muslim, ibu beliau juga Muslim. Jazakallahu khair. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah SAW di Mekah setelah wafatnya Khadijah. Khadijah wafat 2 tahun atau 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Tahun ke-10 dari kenabian. Dan waktu itu umur Aisyah 6 tahun. Dinikahi di Mekah. Lalu digauli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah saat berumur 9 tahun. Saat berumur 9 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Khadijah umurnya 18 tahun. Berarti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 9 tahun. Dan kemudian menanggung tidak menikah sampai umur beliau wafat 58 Hijriah. Nabi Muhammad SAW wafat
11 Hijriah. Berapa tahun tuh menanggung? Kada belaki. 11, 58 kurang 11, 47 tahun tidak memiliki suami. Demi taat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang berani menikahi Aisyah. Karena itu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara hukum syar'i tidak boleh. Dan ini ujian tersendiri untuk mengangkat derajat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan adapun wanita selain istri Nabi, meskipun itu istri tuan guru, istri ustadz, maka boleh dinikahi. Ya, maka boleh dinikahi. Nah, ini para ikhwah. Dan tidak diperbolehkan seorang perempuan, baik itu karena cerai dengan suaminya atau karena berpisah mati dengan suaminya, ya suaminya meninggal, maka tetap dianjurkan untuk menikah. Jangan menjomblo menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tabattul. Nabi Muhammad SAW melarang untuk menyendiri. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Apalagi perempuan. Ya, perempuan dilarang untuk menyendiri. Menikahlah. Carilah laki-laki yang bisa menjadi imam, menafkahi dan membimbing sampai kelak di akhirat. Menikah yang kedua dengan laki yang kedua meninggal lagi. Nikah lagi. Ya, nikah lagi. Dan makanya Rasulullah SAW bersabda, al-mar'ah ma'a akhiri zawjiha. Seorang perempuan bersama suaminya yang terakhir. Itu ada isyarat bahwasanya perempuan dimungkinkan untuk menikah dengan beberapa lelaki, baik karena dia cerai dengan suaminya atau pisah mati dengan suaminya. Yang jelas tidak dianjurkan untuk menyendiri. Ya, tidak dianjurkan untuk menyendiri. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nasihatkan kepada para perempuan, apabila mendapati suaminya tidak becus dari suami, maka jangan terlambat untuk mengambil sikap. Sampai bertahun-tahun baru mengambil sikap. Ya. Termasuk yang terlambat adalah seorang perempuan bertahun-tahun dinafkahi secara nafkah uang, tapi tidak dinafkahi secara batin. Ini dia harus mengambil sikap. Ya, dia harus mengambil sikap. Karena seorang perempuan berhak untuk mengambil kebahagiaannya tersendiri, mendapati suaminya yang memang bisa menafkahi lahir dan batin. Sebagian perempuan kadang-kadang berpikir, terutama di zaman sekarang, yang mana mereka berpikirnya sangat hedonis, yaitu terlalu hartawi gitu. Pokoknya aku dapat harta per bulan, sudah hai. Mau suamiku menggauli, kada lain urusanku. Maunya selingkuh, maunya bebini 5, lain urusanku. Yang penting aku dapat nafkah. Nah, ini tidak bisa. Terutama kalau seandainya suaminya melakukan berzina. Jangan dibiarkan, tidak diperbolehkan. Hanya karena mempertahankan nafkah dari suami. Karena seorang perempuan berhak untuk dinikahi oleh seorang lelaki yang menjadi benar-benar suaminya secara becus. Ya. Nah, jangan sampai terlambat. Jangan sampai puluhan tahun, bertahun-tahun seperti itu digantung. Ini kejadian beberapa, banyak yang ngadu. Banyak sekali. Saat umur saya sekian puluh, anak saya 2, suami saya kerja di luar negeri, sudah 2 tahun gak pulang, saya juga perempuan biasa, bolehkah saya menggugat cerai? Nafkah lahir, nafkah harta gimana Bu? Tetap jalan Ustadz,
tapi kadang-kadang juga kurang Ustadz. Tapi yang paling penting nafkah batin Ustadz. Saya juga manusia biasa Ustadz, tidak bisa menahan syahwat. Maka pada saat itu harus dia mengambil kebahagiaannya sendiri. Tidak boleh terlambat. Ya, Islam tidak mengizinkan seorang perempuan dizalimi. Kecuali tadi ujian bagi Aisyah radhiyallahu anha. Ujian berat. 47 tahun sendiri. Subhanallah, berat itu. Ya, mudah-mudahan radhiyallahu anha wa ardhaha. Kita bersaksi kepada Allah bahwasanya kita mencintai ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Karena beliaulah sampai akhirnya ilmu-ilmu keislaman, di antaranya hadis yang kita baca sekarang ini. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkara yang menarik dikatakan oleh para ulama sejarah tentang beliau, yaitu qala Abu Musa ma ashkala alaina amrun fasa'alna Aisyata anhu illa wajadna indaha fihi ilman. Tidaklah kami kesulitan dalam sebuah perkara, lalu kami tanya Aisyah radhiyallahu anha, melainkan kami dapati pada beliau ilmunya. Nah, ini berarti kan perempuan berilmu agama. Nah, saya baru tahun depan, Juli tahun depan buka pesantren perempuan. Ini sebagai pimpinan pesantren, saya sudah melihat-lihat pesantren putri di Jawa, pesantren putri di Kalimantan Selatan, mana yang cocok. Karena apa yang kita inginkan dari putri kita dimasukkan ke pesantren, keluarnya bentuknya bagaimana, itu yang kita pikirkan. Apakah dia harus hafal 30 juz? Haruskah perempuan 30 juz? Toh dia enggak jadi imam juga. Haruskah perempuan bisa bahasa Arab lancar, fasihah gitu? Toh dia nanti di dapur juga. Ya, dan bersama anaknya cuma sampai SD saja, kalau anak-anaknya ke pesantren semua. Nah, ini jadi pikiran. Apakah mungkin juga diharuskan dia, malah lebih diharuskan, lebih condongnya kepada pandai memasak, cekatan, tidak menyek, tidak pandai mengurus suami, romantis dengan suami. Itu kan salah satu seni tersendiri menjadi istri. Ya. Sehingga keluaran pesantren Intan Ilmu Putri nanti benar-benar ada capnya. Oh, kalau keluaran sana tuh SMA-nya dinikahi memuaskan tuh Bang, bagi suaminya. Nah, gitu maksudnya ulun tuh. Ya, bukan hanya kapasitas ilmiahnya saja. Ya, ini perbedaan antara pesantren putra dan pesantren putri. Jangan sampai nanti keluaran pesantren Intan Ilmu Putri misalkan terkenal dengan ketusnya kepada suami. Hendak kopi, ambil seorang sanalah. Nah, itu akhlak kepada suami, melayani suami itu perlu diperhatikan. Nah, itu kita godok. Sehingga tidak bisa kita samakan dengan lulusan putra, lulusan putri. Ya, harus dipikirkan panjang-panjang. Ya, biarkan urusannya, pokoknya masuk anakku ke situ, ulun kada tahu, ulun sudah bayar, pokoknya urus anak ulun senang. Kan kayak itu wali santri itu kayak itu urusannya nih. Sedangkan kita ngurus dari A sampai Z, dari ujung rambut dia sampai ujung kaki. Ulun tahu bagaimana bentuk pakaian santri putri ulun. Ya, bagaimana cadarnya, bagaimana ininya. Itu saya harus tahu sedetil-detilnya. Tidak boleh terlepas dari saya. Pengumuman-pengumuman yang keluar di media sosial Intan Ilmu, sehurufnya ulun tahu di situ. Ya harus jadi kiai harus seperti itu. Nggak bisa jadi kiai asal nama aja, nggak bisa. Dia harus benar-benar paham. Nah, ini menjadi perhatian tersendiri. Anak perempuan kita ini kita ingin jadikan apa gitu. Karena ulun perhatikan yang bukan merendahkan yang sekolah ya, bukan merendahkan yang S3 perempuan, doktor, PhD, bukan merendahkan. Tapi yang paling utama
Dia pintar agama, pintar melayani suami, pintar ngajar anak. Beda hal kalau seandainya kita proyeksikan anak perempuan kita itu nanti jadi guru agama. Jadi mudirah di pesantren. Nah, beda hal itu. Harus dia sekolah tinggi memang. Karena dia harus menguasai bidang-bidang agama, ilmu disiplin-disiplin ilmu agama. Tapi kalau seandainya ujung-ujungnya dia menjadi ibu rumah tangga, ya, dan dia bersama anaknya cuma sampai 12 tahun, karena setelah itu anaknya apa? Ke pesantren. Ya, dan saya berharap sangat kepada jamaah sekalian, ke pesantrenkanlah anak-anak kita. Dulu alhamdulillah sekarang sudah berubah. Dulu pesantren itu adalah anak-anak yang wangal ke pesantren. Yang pintar kada. Nah, sekarang enggak, alhamdulillah. Itu image sudah dirubah, alhamdulillah. Yang pintar-pintar sudah masuk ke pesantren, alhamdulillah. Yang baik-baik akhlaknya sudah masuk ke pesantren. Alhamdulillah, itu sudah bagus, luar biasa. Maka kita harus berpikir, ini anak saya ini dari 0 sampai 12 sama saya nih. Apa yang harus kita berikan nih sebelum dia keluar nanti? Karena kalau sudah dia di pesantren, dia hanya 1 bulan enggak sampai 1 bulan, 20 hari di rumah, pulang lagi ke pesantren, 20 hari. Sampai SMA kayak itu terus. Nah, kalau seandainya dia setelah SMA, ulun jujur ya, itu anak ulun perempuan 2. Kalau sudah SMA selesai, ada yang melamar, ahlan wa sahlan. Tinggal ulun lihati, bisa baca Quran enggak? Ya. Kenapa? Karena kalau dia, kecuali kalau seandainya anaknya, ulun mbah hendak mengajar, nah kita arahkan lebih, misalkan ngambil S1, S2, Pak, yang dia inginkan. Tapi kalau seandainya dia enggak mau ngajar, ya sudah. Karena dia akan sama anaknya, sama suaminya, sama rumahnya, itu yang paling utama dia lakukan sebagai perempuan. Beda dengan laki-laki. Terutama kalau laki-lakinya ngajar, ingin jadi pendakwah. Kita ingin banyak pendakwah sunnah di Kalimantan Selatan ini. Ya, beda, maka harus belajar tinggi-tinggi. Sampai doktor, kayak dokter-dokter kita ini, Masya Allah, tabarakallah. Lihat saja, penjelasannya kan beda. Yang dokter lawan yang saya kayak S1 yang kayak di Pepandir lawan pian sekarang ini kan beda. Jauh. Ilmunya tinggi, Masya Allah, tabarakallah. Iri kita dari situ. Ya. Ini para ikhwan. Dan kita bersyukur beliau kembali ke benua, para dokter-dokter ini. Mudah-mudahan makin banyak orang-orang yang diluaskan ilmunya. Nah, kita kembali ke permasalahan kita. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dan beliau wafat pada tahun 58 Hijriah di kota Madinah bulan Ramadan. Ya. Aku membasuh mani. Maksudnya di sini adalah membasuh bekas air mani. Ya, membasuh bekas air mani. Dan air mani sudah kita bahas, dia adalah air yang keluar dalam keadaan sangat meninggi syahwat dan munjrat, dan dia penuh dengan kelezatan, kemudian keluarnya setelah itu melemahkan kekuatan. Yang mengenai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lantas keluar untuk sholat, padahal basahan air masih tampak pada pakaiannya. Maksudnya adalah para ikhwah, basahan air itu maksudnya ada beda antara yang kering dengan yang basah tadi. Ya, yang kering sesudah dibasuh tadi, ada beda antara kering yang basah. Masih dalam keadaan seperti itu beliau bawa keluar untuk sholat. Dalam riwayat Muslim, aku mengerik mani yang sudah kering dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengerik itu tujuannya adalah bahwa yakin sisa maninya itu hilang, makanya dikerik. Dan ini berlaku pada mani yang sudah kering. Yakin sisa maninya itu hilang, itu maksudnya. Baik. Permasalahan-permasalahan kita bisa ambil dari hadis ini, cuma ada satu permasalahan.
hukum mani manusia. Apakah dia suci atau tidak? Hukum mani manusia, apakah dia suci atau tidak? Maka pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa dia suci. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Ya. Dan dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha ini. Yang mana Aisyah bercerita, aku mengerik dari pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau salat. Berarti kan kering dan tidak dibasuh, dikerik saja lalu salat. Ini menunjukkan bahwasanya air mani manusia suci. Kalau dia tidak suci maka wajib dia apa? Dibasuh karena dia najis. Tapi dia suci. Nah, tetapi ini ikhtilaf di antara para ulama. Pendapat yang kedua mengatakan dia najis. Dan ini adalah pendapatnya Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Pendapatnya Imam Al-Auza'i. Pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Dan mereka berdalil bahwa karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaghsil mani thumma yakhruju ila shalah fi dzalika tsaub. Rasul sallallahu alaihi wasallam membasuh maninya. Lalu beliau keluar menuju salat dengan pakaian tersebut. Menunjukkan bahwasanya sebelumnya dibasuh. Tetapi pendapat yang lebih kita kuatkan adalah pendapat yang pertama bahwasanya air mani itu suci. Mengapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha cuma cukup mengerik saja. Yang kedua, belum ada dalil wajibnya membasuh. Yang ketiga, air mani cikal bakal anak. Ya. Kalau seandainya air mani najis berarti anaknya najis. Ya. Ini dia. Maka tidak dikatakan penciptaan manusia dimulai dari sesuatu yang najis. Kalau seandainya kita katakan air mani itu apa? Najis. Nanti orang ada mengatakan bahwa ikan berasal dari yang najis. Nah ini, jadi tapi ikhtilaf di antara para ulama bahwasanya air mani itu suci dan ada yang mengatakan dia najis. Taib. Hadis selanjutnya panjang permasalahan-permasalahannya, kita cukupkan dulu. Hadis yang ke-37. Nah, ada pertanyaan di sini. Barakallahu fiik, saya ingin bertanya fiik barak, apakah perlu membersihkan kemaluan dan dubur saat mau sholat subuh? Takutnya apabila lagi tidur keluar najis dari kemaluan kita, itu saja Ustadz, jazakallahu khair. Maka jawabannya tidak ada wajib membersihkan kemaluan dan dubur. Ya, kecuali karena kencing, kecuali karena ada junub. Asal hukumnya tidak keluar, maka tidak ada kewajiban membersihkan kemaluan dan dubur. Ya, wallahu alam. Pertanyaan kedua, bolehkah ketika mandi biasa tanpa junub kita niatkan sekaligus wudu untuk sholat tanpa ada wudu di dalamnya? Tidak boleh. Kenapa? Karena seorang yang mandi biasa dia berbeda tata caranya dengan berwudu. Seseorang yang mandi biasa berbeda tata caranya dengan berwudu. Karena kalau berwudu ada tata caranya. Dia basuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur sambil masukkan air ke hidung lalu dikeluarkan, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan telinga, membasuh kedua kaki. Ada orang berkata, itu kan sudah basah semua Ustaz. Ya, sama dengan berwudu bahkan lebih. Maka kita katakan kalau dikatakan itu wudu bahkan lebih berarti berlebih-lebihan di dalam berwudu, maka tidak benar. Ya. Tidak bisa dikatakan mandi biasa kemudian dengan niatan berwudu. Wallahu alam. Nah, cukup kiranya
nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekan depan bawahi kekawanan. Pekan depan masalah jimak. Ya. Jimak panjang lebar nanti kita bicarakan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.